Leto sebelum cahaya baru saja meluncur ke ruang dengar Anda dan kita masih lanjutkan lagi untuk kebersamaan kita di Serbuk Senin Berbuku dan kita lanjutkan lagi ya bacaan kita untuk edisi kali ini bab ketiga dari buku Takdir Riwayat Pangeran Diponegoro 1785 sampai 1855. Kita masuk ke bab ketiga di bagian yang keberapa ini? Bagian satu subbab yang 1, 2, 3, 4. Nah, subbab keempat. Nah, ini ceritanya lebih seru lagi nih. Kalau tadi ya Peter Carey sempat mengungkap tentang bagaimana kemudian perjalanan spiritual Pangeran Diponegoro sampai akhirnya bertemu dengan Sunan Kalijaga. Nah, sekarang ini perjalanan yang lebih dahsyat lagi di pantai selatan. Nah, sebelumnya menarik juga ya, Nyi Ageng Serang. Nah, ini masih keturunan dengan Sunan Kalijaga. Jadi Pangeran Diponegoro ini merasa sangat didukung betul oleh tokoh-tokoh para wali gitu, karena anak keturunannya juga ikutan mendukung perang Jawa pada waktu itu. Nyi Ageng Serang ikut jadi panglima juga. Nah, pernah saya bahas di satu episode tersendiri ya, tapi bukan di Serbuk. Nah, baik. Kita masuk ke bagian berikutnya seperti ditulis oleh Peter Carey mengenai di pantai selatan pertemuan dengan Ratu Kidul. Nah, apa ini kira-kira peristiwanya? Ya, setelah tinggal beberapa lama di Imogiri, Diponegoro melanjutkan perjalanan ke pantai selatan. Sambil berhenti sejenak semalam di Gua Siluman atau Guo Siluman, ya, dekat Kali Oyo, tempat bersemayam roh halus Dewi Genowati. Ia kemudian menghabiskan 2 malam di Gua Surocolo, yang juga dikenal sebagai Gua Sigolo-golo, di tepi kiri Kali Opak di Kecamatan Gamelan, Gunung Kidul. Kedua gua ini sering dikaitkan dengan dua tradisi spiritual Jawa yang sering dikunjungi oleh para elit istana untuk bersemadi dan menyepi. Gua pertama pernah disebut dalam Kidung Lalembut atau nyanyian para roh untuk para roh sebagai bagian dari istana para lalembut yang diperintah oleh Dewi Pantai Selatan, Ratu Kidul, melalui wakilnya Dewi Genowati. Gua kedua mengacu pada serial lakon Wayang Bima Rare yang menampilkan kepahlawanan tokoh Wayang Bima yang ketika masih muda datang ke gua itu untuk bersemadi mencari air kehidupan dan melewati ujian tahan api. Yang menarik adalah salah satu keris pusaka Diponegoro yang kemudian dihadiahkan kepada Raja Belanda Willem I sebagai lambang kemenangan perang diidentifikasikan pada tahun 1831 oleh pelukis Jawa termasyhur Raden Saleh Syarif Bustaman sebagai Kanjeng Kiai Nogo Siluman. Di kedua gua tersebut, Diponegoro tidak menerima penglihatan apapun. Pangeran kemudian melintasi kaki Gunung Kidul dan pergi ke Gua Langse yang menjorok di atas lautan Hindia yang bergemuruh itu. Karena lokasi gua seperti menggantung di atas laut, maka hanya dapat dicapai lewat jalan terjal setapak menuruni karang-karang kapur dan melalui suatu jalan masuk yang nyaris sejajar dengan permukaan air laut. Gua ini dan situs-situs ziarah di dekatnya seperti Pamancingan atau Mancingan, Parangtritis, Parangkusumo, dan Parangwedang, sebuah sumber air hangat, adalah tempat yang sangat penting dalam kultus lokal Ratu Kidul. Dalam mitologi Jawa, Ratu Kidul adalah pelindung sekaligus istri dari para raja keraton Jawa Tengah bagian selatan. Mancingan misalnya, dikenal sebagai salah satu tempat dari 8 tempat tinggal para lelembut atau roh Jawa
yang rumah dari seorang perempuan petapa bernama Cemoro Tunggal yang hampir disamakan dengan Ratu Kidul. Tempat yang sama ini juga dikaitkan dengan Syekh Maulana Maghribi, seorang wali yang dikatakan berasal dari periode Demak yang hidup dan dimakamkan di puncak salah satu bukit kecil yang menghadap ke laut. Parangtritis yang disebut demikian karena di sana ada air yang menetes keluar dari batu-batu karang dan membentuk stalaktit di dalam goa, adalah tempat di mana Senopati berangkat untuk bertemu Ratu Kidul di istana bawah lautnya, dan kembali ia berjumpa Sunan Kalijogo di sana. Salah satu dari dua karang kembar di pantai Parangkusumo merupakan tempat digelarnya upacara tahunan oleh Sultan Yogyakarta untuk menghormati Dewi Pantai Laut Selatan. Upacara ini dikenal sebagai labuhan dari kata Jawa labuh, artinya membawa ke air. Semua situs ini sangat bermakna bagi dunia spiritual Jawa dan masih menarik minat ratusan pengunjung dan wisatawan dari seluruh penjuru Jawa, bahkan dari luar negeri. Saat Diponegoro mengunjunginya pada sekitar tahun 1805, tempat ini sudah menjadi situs peziarahan penting. Sultan kedua membuat perjalanan rutin ke sana selama masa-masa awal pemerintahannya dan punya kebiasaan tinggal di Mancingan selama beberapa hari. Pondok-pondok kecil terbuka dibangun di tepi laut di Parangkusumo, Parangwedang, dan Parangtritis untuk tempat bersemadi dan melakukan upacara-upacara yang ditujukan bagi Dewi Pantai Laut Selatan. Di Parangtritis ada juga bangunan-bangunan pesanggerahan dari kayu untuk tempat menginap Sultan dan para pengiringnya selama masa kunjungan periodik tersebut. Pemeliharaan bangunan-bangunan itu dan juga makam Syekh Maulana yang ada di sana dibiayai keraton yang mengangkat sejumlah juru kunci yang oleh penduduk setempat disebut sebagai wong putihan karena selalu berpakaian warna putih. Pada bulan Mei 1812, seorang pengunjung asal Belanda mencatat adanya beberapa wong putihan yang sedang bersemadi bersama seorang Jawa muda dalam sikap keagamaan di Parangtritis. Dikatakan juga bahwa penduduk sering datang ke tempat ini untuk berdoa, meminta dikabulkannya permintaan akan hal-hal tertentu, didambakan, atau meminta petunjuk jalan keluar jika mereka sedang berada dalam kesulitan. Ketika datang ke pantai selatan sebagai pemuda yang masih berumur 20 tahun, Diponegoro mengikuti saja rute yang sudah lama ada. Tujuannya adalah mempersiapkan diri bertemu Ratu Kidul. Ia menggambarkan bagaimana ia tinggal di Gua Langse sampai 2 minggu dan berjuang memurnikan segala keinginannya. Ketika kondisi fisik dan mentalnya semakin tenang, ia memasuki tahap semadi yang mendalam atau trance, suatu keadaan yang tidak dapat dilukiskan dengan kata-kata. Ia kemudian dikunjungi Ratu Kidul yang kehadirannya didahului oleh suatu aura sinar. Akan tetapi, pangeran sudah demikian hanyut dalam semadinya, sehingga Ratu Kidul sadar bahwa saat ini pangeran tak dapat diganggu. Maka Ratu kemudian mundur sambil berjanji bahwa pada saat yang tepat nanti ia akan datang lagi. Lebih dari 20 tahun berlalu, waktu yang dijanjikan oleh Ratu Kidul itu pun tiba. Perang Jawa sedang sengit-sengitnya dan Diponegoro tengah berkemah di Kamal, di tepi satu cabang Kali Progo di Kulon Progo. Dalam cerita pangeran, tanggal persisnya tidak ada, tapi tampaknya itu terjadi pada sekitar pertengahan Juli 1826, mungkin di tengah malam bulan purnama. Berikut ini tulis sang pangeran dalam babatnya. Begitulah Kanjeng Sultan Diponegoro sedang duduk kala malam di pesanggerahannya tanpa ditemani siapapun.
sebab mereka semua sudah tertidur. Tepekur dalam semadinya bersandarkan sebuah tiang, lalu hatinya terasa berat. Itulah kata orang pertanda bahwa seseorang akan mendadak datang. Ada seberkas sinar, daru, jatuh ke pesanggeran itu dan langsung duduk di depan sultan. Sesosok perempuan. Dua pengiring menemaninya, sama-sama perempuan dengan penampilan sama yang tak terkatakan. Tetapi perempuan ketiga, yang satu ini agak lain dan dari dua pengiringnya. Lama sultan tidak menyapanya, hanya memandang dengan takjub dan mengamatinya lebih dekat. Perempuan itu duduk tetapi tidak menyentuh tanah. Sultan menyapanya lembut. Aku bertanya, siapa namamu? Sebab aku sungguh takjub. Jawab Ratu Kidul, pernah kaulah berjanji kepadamu Paduka, bahwa nanti kalau tiba masanya, saya tidak akan gagal lagi menemui Paduka. Sultan lalu paham dalam batinnya. Maka pikirnya, barangkali namanya Ratu Kidul, karena ia sangat muda. Sultan lalu berucap tenang. Aku ingat sekarang. Ratu Kidul kemudian berkata lembut. Bila hamba telah membantu Paduka, bila hamba boleh membantu Paduka, hamba mohon janji setia. Begitu lenyap sirna, semua laknat kafir itu Belanda, mohonlah kepada Allah engkang Rabbul Ngalamin, supaya saya boleh kembali lagi menjadi manusia. Lebih dari itu, semua bala tentara Paduka tidak usah ikut berperang. Kaulah yang menjanjikannya untuk melenyapkan para laknat itu. Kanjeng Sultan berkata lembut, aku tidak meminta bantuanmu melawan sesamaku manusia. Sebab dalam agama, pertolongan hanya datang dari Hyang Agung. Ratu Kidul pun langsung menghilang. Kemunculan Ratu Kidul di depan Diponegoro punya satu tujuan. Sebagai ratu dari dunia spiritual Jawa, ia menawarkan bantuan dengan syarat bahwa pangeran memohon kepada Allah yang Maha Kuasa agar sang ratu dapat kembali ke dunia sebagai manusia normal. Itulah permintaan sang ratu kepada semua raja Jawa yang adalah kekasihnya. Tetapi, sebagaimana tulis Diponegoro, tak seorang pun dapat mengubah nasib Ratu Kidul. Sang ratu tidak dapat keluar dari dunia kerajaan spiritual sampai pada hari penghakiman terakhir, hari kiamat. Ketika semua lapisan kehidupan yang berbeda-beda ini akan dikumpulkan menjadi satu. Jadi, ini semua sudah menjadi kehendak Tuhan. Dengan segala kecantikan dan kekuatan magisnya, Ratu Pantai Selatan adalah sosok yang tragis. Ia sangat membutuhkan bantuan doa. Meski pada saat yang sama, ia pun mampu membantu orang lain. Pastilah Diponegoro memandangnya dari kacamata ini juga. Tetapi pangeran secara tegas menolak tawaran bantuan sang ratu. Lalu, apa tujuan pangeran memasukkan episode ini ke dalam babat? Penjelasan pertamanya adalah bahwa ia ingin menempatkan diri sejajar dengan Senopati dan Sultan Agung, dua raja yang dianggap punya hubungan istimewa dengan Ratu Kidul. Di atas tadi sudah kita lihat bagaimana Diponegoro sangat merasa perlu untuk menarik garis paralel antara dirinya dan Sultan Agung dalam rangka olah batin maupun kekuatan nyata selama Perang Jawa. Penjelasan kedua berada di tataran lain. Pangeran memasukkan cerita perjumpaannya dengan Ratu Kidul ini barangkali untuk menggarisbawahi bahwa dia tidak memerlukan bantuan dari kekuatan magis spiritual dalam perjuangan melawan Belanda. Sebagai seorang muslim sejati, ia menempatkan pertama-tama iman kepada Allah yang Maha Kuasa, yang agung saja. Ia tidak mungkin mengorbankan keyakinannya demi
persekutuan dengan zat gaib selain Allah. Apalagi tujuan utamanya dalam Perang Jawa adalah bagaimana memajukan agama Islam, lebih khusus lagi bagaimana mengangkat keluhuran agama Islam di seluruh Jawa, yaitu tataran moral secara umum, tidak hanya praktik Islam formal. Penolakan Diponegoro pada tawaran bantuan Ratu Kidul menggarisbawahi cita-cita ini, dan untuk itu begitu banyak pengorbanan telah diberikannya selama perang. Akan tetapi, pangeran pun selalu merasa terpesona oleh kecantikan yang tak pernah pudar dari sang dewi. Sebagai seorang Jawa Tulen, pangeran mendapat banyak inspirasi dari alam gaib roh-roh leluhur, dan bersamaan dengan itu pula ia mengambil inspirasi dari ketaatannya sebagai seorang muslim kepada ajaran-ajaran esoterik Satorya. Hal ini mencerminkan sintesis mistik yang digambarkan Rick Cleves dengan demikian bagus dalam studinya tentang Jawa pada abad ke-19. Saat perjalanan menuju pengasingan, pangeran bercerita secara panjang lebar tentang Ratu Kidul dalam percakapannya dengan Knorr. Putra tertuanya, Pangeran Diponegoro kedua, juga akan menceritakan kisah yang sangat mirip tentang perjumpaan pribadinya dengan Ratu Kidul dalam tulisannya yang bernada alegoris tentang Perang Jawa, Babat Diponegaran Surya Ngalam. Di bagian berikutnya, Peter Carey kemudian memberi judul Perintah Terakhir di Parangkusumo. Setelah perjumpaan pertama tanpa kata dengan Ratu Kidul di Gua Langse, pangeran menggambarkan dalam babat bahwa ia turun ke tepi laut dan berjalan menyusuri pantai kembali ke Parangtritis, tempat di mana ia mandi di sumber air tawar yang ada di dalam gua. Ia kemudian tidur di Parangkusumo, barangkali di sebuah pondok kecil yang terbuka yang dibangun oleh Sultan kedua. Malam harinya terjadi kunjungan terakhir. Terdengar suatu suara gaib, mungkin suara dari Sunan Kalijogo, yang ditujukan kepada Diponegoro, yang isinya mengatakan tentang bakal datangnya kehancuran Yogya dan awal runtuhnya Jawa. Wiwit bubrah tanah Jawi dalam 3 tahun ke depan. Ia kemudian diperintahkan untuk mengubah nama religiusnya dari Ngabdur Rahim menjadi Ngabdul Kamit, dan dikatakan juga suatu tanda akan diberikan kepadanya dalam bentuk sebuah anak panah bernama Sarutomo. Panah itu segera tampak olehnya seperti suatu kilatan cahaya yang menembus batu tempat ia tidur tadi. Diponegoro juga diperintahkan untuk menjaga dan melindungi ayahnya yang kelak menjadi Sultan ketiga agar berhasil sebagai raja. Pada waktu yang sama, ia juga diingatkan dengan keras untuk tidak menerima gelar putra mahkota, Pangeran Adipati Anom, apabila ditawarkan oleh pemerintah kolonial, sebab hal itu jelas merupakan dosa. Akhirnya, suara itu berakhir dengan pernyataan yang syarat teka-teki, sebagaimana ditulis dalam babat Diponegoro berikut. Ini, tak ada yang lain, engkau sendiri hanyalah sarana, namun itu tak akan lama, hanya agar terbilang di antara para leluhur. Ngabdul Kamit, selamat tinggal, engkau harus pulang ke rumah. Pernyataan terakhir ini barangkali punya hubungan dengan ramalan Sultan Agung yang disebut dalam bab pertama di halaman 5, yaitu prediksinya bahwa Belanda akan menguasai Jawa selama 300 tahun setelah kematiannya pada tahun 1646, dan bahwa sekalipun salah satu keturunannya akan bangkit melawan, tetapi tetap akan kalah juga. Implikasi dari catatan-catatan babat yang lain lebih terus terang. Ramalan tentang kehancuran Yogya dalam 3 tahun ke depan seolah memberi isyarat
awal tentang kedatangan Dendles sebagai gubernur jenderal pada tanggal 5 Januari 1808. Sikap merendahkan martabat sultan yang diperlihatkan Dendles menyusul pemberontakan Raden Ronggo di provinsi-provinsi kawasan timur atau mancanagara di penghujung tahun 1810 merupakan rangkaian proses yang berpuncak pada jatuhnya keraton pada tanggal 20 Juni 1812. Penjaraan istana oleh Inggris, pencurian arsip-arsipnya, dan pengasingan Sultan kedua menjadi bukti nyata awal bubrahnya tanah Jawa yang sudah diramalkan di Parangkusumo. Perubahan nama dari Ngabdur Rahim menjadi Ngabdul Kamit punya makna yang sangat penting bagi pangeran. Nama yang terakhir adalah nama yang disandang Diponegoro selama Perang Jawa, yang ia integrasikan dengan gelar Kesultanan Eru Cokro pada Agustus 1825. Dalam pengasingannya di Manado, ia juga tak menyebut diri Pangeran Diponegoro, tapi sebagai Pangeran Ngabdul Kamit, setelah gelar dan nama pangeran itu diwariskan kepada putra tertuanya. Dalam refleksi-refleksi religius yang ia tulis di Makassar, ia bahkan menyebut dirinya sebagai fakir, orang miskin, Ngabdul Kamit. Menurut Rickleff, pilihan nama ini mungkin punya hubungan dengan Abdul Hamid I, Sultan Ottoman di akhir abad ke-18. Ia adalah penguasa pertama Turki yang menyatakan diri memiliki otoritas sebagai khalifah, pelindung kaum muslim di seluruh dunia. Bagi Diponegoro dan orang-orang sezamannya, nama tersebut mengingatkan pada legenda Jawa tentang Sultan Rum, pemimpin sebuah kerajaan Islam dunia. Tokoh Sultan Rum, dari bahasa Arab Rum, Romawi Timur atau Bizantium yang kemudian dinamai Konstantinopel, cukup dikenal dalam literatur mistik Jawa. Dalam kisah Aji Saka dan ramalan-ramalan mesianis Joyoboyo, Sultan Ngerum tampil sebagai raja yang memimpin maupun memberadabkan rakyat Jawa dan akhirnya mengerahkan bala tentaranya untuk mengusir keluar semua kekuatan asing yang menindas. Diponegoro sendiri lalu mereproduksi salah satu versi dari kisah-kisah Aji Saka berkaitan dengan upaya Sultan Ngerum untuk memanusiakan manusia Jawa dan memencilkan roh-roh jahat agar tidak mengganggu selama masa pengasingannya di Makassar. Sebagai benteng pertahanan kekuatan Islam di Timur Tengah dan pelindung potensial terhadap ekspansi Kristen dari Eropa, Kekaisaran Ottoman sangat dikagumi di tanah Jawa. Kekaguman ini tampaknya menginspirasi Diponegoro untuk menggunakan tanda-tanda pangkat dan resimen-resimen ala Ottoman dalam menyusun kekuatan militernya pada masa Perang Jawa. Tidak mengherankan bila kompi-kompi elit bala tentaranya disusun dengan nama-nama seperti Bulkio, Turkio, dan Arkio yang langsung mengikuti model Boluki atau Boluk Saturgu, Oturaki, dan resimen kawal para Sultan Ottoman Utsmani, Janissar Ardia, yang waktu itu baru saja mengalami rekonstruksi sebagai tentara model baru, prajurit Muhammad yang terlatih dan jaya. Oleh Sultan Mahmud II yang bertahta antara 1809 sampai 1839. Dalam rangka itu, panglima perangnya yang sangat terkenal, masih berusia 17 tahun, Sentot, diberi gelar Ali Basa, yang diambil dari istilah bahasa Turki Ali Pasha, yang artinya Pasha yang mulia. Dan para komandan senior dan juniornya diberi gelar Basa dari kata Pasha dan Dullah dari kata Sa'dullah, pangkat perwira muda Ottoman. Perihal panah Sarutomo yang datang pada Pangeran Diponegoro dalam bentuk kilatan cahaya
Hal ini mengingatkan kita pada sosok Arjuna, tokoh pewayangan idol pangeran, pada siapa ia gemar mengidentifikasikan dirinya. Dalam kisah wayang kulit Mahabharata, senjata pamungkas yang sakti ini juga dihubungkan dengan Pangeran Pandawa itu selama bertapa di Telaga Tirtomoyo. Juga dikaitkan dengan periode kehancuran tanah Jawa yang diberitahukan kepada Diponegoro oleh suara gaib di Parangkusumo. Seperti disebut dalam puisi Kakawin Arjuna Wiwaha, panah Arjuna yang bernama Pasopati juga berfungsi sebagai sarana penghancur kekuatan-kekuatan jahat dalam puisi Kakawin Arjuna Wiwaha. Sekembalinya ke Tegalrejo, Diponegoro membentuk mata panah itu menjadi sebilah belati kecil atau cundrik yang kemudian selalu dibawa-bawa oleh istrinya yang keempat yang sangat dicintainya, Raden Ayu Maduretno, yang pada pasca Agustus 1825 disebut Ratu Kedaton. Di penghujung 1827, belati itu dilebur bersama dua senjata pusaka lain untuk membuat satu keris pusaka yang diberi nama Kyai Ageng Bondoyudo, yang artinya jago duel tanpa senjata, yang digunakan untuk mengobarkan semangat tempur bala tentaranya di masa-masa sulit selama perang melawan Belanda. Keris ini kemudian ikut dimakamkan bersama Diponegoro di Makassar. Akhirnya, suara gaib yang memerintahkan pangeran menjaga dan melindungi ayahnya demi memperlancar penobatannya sebagai Sultan ketiga dan peringatan keras untuk menolak gelar putra mahkota menjadi sangat relevan. Keduanya mengacu pada krisis politik yang bakal menimpa Yogyakarta menyusul kedatangan Dendels pada 5 Januari 1805. Menurut Babat, selama 4,5 tahun sampai dengan serangan Inggris ke Yogyakarta pada 20 Juni 1812, Diponegoro memainkan peran yang sangat mirip dengan apa yang sudah diantisipasi oleh ramalan suara gaib di Parangkusumo. Ia membantu menjadi mediator antara ayahnya Hamengkubuwono III dengan kakeknya Sultan Hamengkubuwono II dan kemudian bertindak sebagai negosiator antara pihak ayah dan pihak Inggris. Hasilnya adalah pengangkatan ayahnya sebagai Sultan ketiga pada tanggal 21 Juni 1812. Pada saat yang sama, menurut kesaksiannya sendiri, ia mampu menampik bujukan Inggris yang ingin mengangkatnya menjadi putra mahkota dengan meyakinkan mereka bahwa adiknya, bakal Sultan keempat yang bertata antara 1814-1822, yang ibundanya berasal dari lapisan sosial lebih tinggi, lebih pantas memperoleh kedudukan sebagai pewaris tahta ketimbang dirinya. Kunjungan di Parangkusumo adalah penampakan terakhir yang diterima Diponegoro dalam ziarahnya ke pantai selatan. Periode tirakat selesailah sudah. Pangeran dengan berjalan kaki pulang ke Tegalrejo sambil berhenti sejenak di Sawangan, daerah rawa-rawa di muara Kali Opak yang airnya mengalir ruas ke laut waktu pasang naik. Ia kemudian pergi ke Lipuro, mungkin melintasi pondok Sultan kedua di tepi pantai Samas, dekat Sawangan. Di Lipuro, ia menghabiskan waktu semalam suntuk di Selo Gilang, Batu Hitam Keramat. Dulu mungkin sebongkah meteor yang jatuh ke bumi yang dijaga oleh roh halus Kiai Jonggo. Menurut legenda, batu ini pernah menjadi bantal ketika Senopati mengantuk dan tertidur di situ. Lalu terdengarlah suara yang mengatakan, sudah menjadi kehendak Tuhan, ia akan menjadi Raja Jawa. Baru itu batu itu melayang turun di atas kepala Senopati ketika ia sedang mengantuk dan terdengarlah suara itu. Maka tempat ini pun punya makna penting bagi Diponegoro karena mengkaitkan dirinya dengan pendiri dinasti Mataram. Bahkan hingga kini, Lipuro masih menjadi situs yang dihormati karena keris-keris pusaka kadang-kadang ditempa di situ. Hari berikutnya, Pangeran berjalan terus ke Gua Secang
daerah yang nantinya setelah Juli 1812 menjadi tanah kekuasaannya atau Pelungguh di Selarong, sebelah barat Kali Bedok. Satu tempat yang akan sangat sering ia kunjungi untuk menyepi dan bersemadi, terutama pada bulan puasa. Tempat ini kemudian menjadi markasnya yang pertama selama Perang Jawa. Tanah sekitar gua itu telah diubahnya menjadi taman dan satu kamar tidur yang terbuat dari batu karang dipahat di dinding gua. Disinilah sang pangeran melewatkan malam sebelum esok harinya kembali ke Tegalrejo. Nah, kita akan masuk ke bagian berikutnya, simpulan. Tapi saya mau lihat dulu nih. Oh, belum ada yang masuk ya. Ditunggu respon Anda di 08554200912. Serbuk masih ada untuk Anda di sini di FM 91,2 Radio Kota Batik News Interaktif Solo.